Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran fisika. Pada materi ini kita akan membahas materi listrik statis. Nah, media ini disusun oleh M. Andriansyah, mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika angkatan 2017, FKIP Universitas Riau. Oke. Baik. Nah, jadi materi listrik statis ini ada dibagi beberapa materi. Nah, yang pertama ada muatan listrik, ada hukum Coulomb, ada medan listrik, energi potensial, dan kapasitor. Nah, jadi untuk pertemuan pertama kita akan membahas materi tentang muatan listrik dan hukum Coulomb. Nah, tahukah kamu di saat kita menyisir rambut, tanpa kita sadari, rambut akan terangkat mengikuti arah sisiran. Nah, kok bisa ya hal itu terjadi? Nah, untuk itu kita akan membahasnya pada materi kali ini. Nah, jadi di sini Bapak ingin mengingatkan kepada anak-anak materi listrik statis di SMP. Nah, jadi suatu benda mengandung listrik statis jika muatan-muatan listriknya dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Nah, bisa kita lihat yaitu ketika penggaris digosokkan ke rambut. Jadi awalnya rambut bersifat netral dan penggaris juga bersifat netral. Jadi ketika penggaris digosokkan ke rambut, maka muatan negatif yang ada pada rambut berpindah ke penggaris, sehingga penggaris menjadi bermuatan negatif. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu melalui kegiatan belajar menggunakan video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan konsep muatan listrik dengan tepat dan percaya diri. Kemudian, melalui kegiatan belajar menggunakan video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan konsep hukum Coulomb dengan percaya diri. Kemudian, indikator pembelajaran yaitu yang pertama mendefinisikan pengertian muatan, mendefinisikan pengertian listrik statis, membedakan muatan positif dan negatif, menyimpulkan karakteristik muatan listrik statis, mendefinisikan bunyi hukum Coulomb, dan menuliskan persamaan hukum Coulomb. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, apa itu listrik statis? Nah, di sini Bapak akan menyuruh kalian untuk menjawab terlebih dahulu apa itu listrik statis. Ya, silakan dijawab di kertasnya masing-masing. Apa itu listrik statis? Nah, sudah ya? Oke. Nah, kita cek nih, apakah jawaban dari anak-anak semua benar atau salah. Nah, maka dari itu, listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan ditransfer atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, makanya tadi penggaris mampu memindahkan muatan negatif yang ada pada rambut ke penggaris dengan cara digosokkan. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke materi muatan listrik. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa listrik statis membahas mengenai muatan listrik yang berada dalam keadaan diam. Nah, jadi perlu anak-anak ketahui bahwa muatan listrik dapat diartikan sebagai muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Nah, perlu diketahui bahwa muatan suatu benda ditentukan dari jumlah proton dan elektron yang dimiliki. Nah, sekarang Bapak memberikan dua gambar nih. Yang pertama, muatan proton lebih banyak, dan gambar yang kedua, muatan elektron lebih banyak. Nah, coba kalian sebutkan, apabila muatan proton yang lebih banyak, maka muatan tersebut adalah muatan apa? Dan apabila muatan elektron yang lebih banyak, maka muatan tersebut menjadi muatan apa gitu. Nah, sudah dipikirkan ya. Nah, jadi muatan yang protonnya lebih banyak itu adalah muatan positif. Dan muatan yang elektronnya lebih banyak itu adalah muatan negatif. Nah, selanjutnya Bapak ingin tahu nih, apa yang terjadi ketika muatan positif dan muatan positif didekatkan. Nah, ada yang tahu nggak jawabannya apa? Nah, coba dipikirkan sebelum Bapak yang menjawab. Nah, coba dipikirkan terlebih dahulu. Nah, jadi ketika muatan positif dengan muatan positif didekatkan,
maka muatan tersebut akan saling berjauhan atau tolak-menolak. Nah, selanjutnya apa yang terjadi ketika muatan positif dengan muatan negatif didekatkan? Ayo, gimana keadaannya? Nah, jika tahu silakan dicatat di kertasnya masing-masing agar bisa menjadi pengingat untuk kedepannya. Nah, jadi muatan positif apabila didekatkan dengan muatan negatif, maka mereka akan saling tarik-menarik. Nah, selanjutnya yang satu lagi, apabila muatan negatif didekatkan dengan muatan negatif, apa yang terjadi? Nah, silakan dipikirkan. Nah, jadi yang terjadi apabila muatan negatif dengan muatan negatif didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Nah, jadi apa kesimpulannya? Nah, jadi kesimpulannya pada muatan ini yaitu muatan yang sejenis itu akan tolak-menolak dan muatan yang berlawanan jenis itu akan tarik-menarik. Nah, perlu diingat ya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu hukum Coulomb. Nah, jadi hukum Coulomb ini adalah aturan yang menjelaskan tentang hubungan antara gaya listrik dengan masing-masing muatan listriknya. Nah, hukum ini menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul dengan muatan yang terpisah oleh jarak tertentu. Nah, secara pengertian, ada yang tahu nggak apa pengertiannya? Nah, secara pengertian, hukum Coulomb ini adalah besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan yang sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nah, secara matematis, hukum Coulomb dinyatakan sebagai berikut. Nah, jadi F sama dengan kaki 1 dikali Q2 dibagi dengan R12 kuadrat. Jadi ini adalah rumus dari hukum Coulomb, yang dimana F itu adalah gaya Coulomb yang satuannya Newton, K itu adalah ketetapan konstanta elektrostatik yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Selanjutnya Q itu adalah besar muatan dan R itu adalah jarak antara kedua muatan. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh soal. Nah, jadi di sini pada soalnya diketahui dua buah muatan masing-masing 20 mikrocoulomb dan 24 mikrocoulomb yang terpisah pada jarak 12 cm. Nah, pertanyaannya, hitung besar gaya yang bekerja pada kedua muatan tersebut bila kedua muatan tersebut diletakkan di udara. Nah, jadi yang diketahui di sini Q1 sama dengan 20 mikrocoulomb, Q2 sama dengan 24 mikrocoulomb, R sama dengan 12 cm, dan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, yang ditanya di sini adalah hitung besar gaya yang bekerja, berarti FC ya. Nah, kita jadikan terlebih dahulu kesatuan internasional, yaitu 20 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Nah, ini untuk muatan pertama, karena mikro itu adalah 10 pangkat negatif 6. Kemudian, yang Q2 itu adalah 24 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Dan R itu 12 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, jadi di sini Bapak akan memberikan rumusnya saja. Nah, nanti perhitungannya coba kalian buktikan apakah jawaban yang kalian cari itu sama dengan jawaban yang Bapak tuliskan pada video ini. Jadi di sini rumusnya adalah F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R12 kuadrat. Dan didapat jawabannya di sini adalah F sama dengan 300 Newton. Nah, coba kalian cari di kertas kalian masing-masing.
Sehingga apakah sama jawaban yang kalian punya dengan jawaban yang Bapak tuliskan pada video ini? Nah, di awal tadi Bapak bertanya, tahukah kamu kenapa kita menyisir rambut? Rambut mengikuti arah sisiran kita. Nah, jadi hal tersebut terjadi karena ada interaksi antara sisir dengan rambut, yang dimana awalnya sisir dan rambut sama-sama bermuatan netral. Kemudian setelah lama menyisir, maka elektron pada rambut akan berpindah ke sisir, sehingga sisir bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif. Nah, hal inilah yang membuat rambut dan sisir saling tarik-menarik, sehingga ketika kita menyisir rambut, rambut mengikuti arah dari gerakan sisiran kita. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi. Ini ada kesimpulan kita pada materi hari ini. Nah, dibaca baik-baik ya. Sudah tertera pada layar HP atau laptop Ananda semua. Nah, selanjutnya anak-anak silakan menjawab kuis yang ada di Google Classroom yang akan Bapak berikan di Google Classroom, dan Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.